Jelas bro suaranya. Jelas, jelas. Oke, mantap. Halo bro. Oke, hari ini kita akan lanjut pembahasan kita mengenai satu tawarik 2. Satu tawarik 2. Satu tawarik 2 itu kalau kita mau rangkum, minggu lalu kita bahas bahwa kitab tawarik itu dicatat untuk orang-orang yang pertama kali pulang dari Babel. Untuk orang-orang yang berpartisipasi pulang, termasuk juga untuk orang-orang yang enggak pulang. Semoga kita bisa menempatkan diri kita di dalam situasi seperti itu untuk mengerti apa sih pesan yang mau disampaikan lewat penulisan kitab tawarik ini. Kitab tawarik ketika kita rangkumkan bisa dibagi jadi 3 bagian besar. Yang pertama itu tentang 12 anak Yakub, silsilah dari 12 anak Yakub. Terus habis itu silsilah yang dari suku Yehuda sampai Raja Daud. Kemudian cabang-cabang dari keturunan-keturunan lain Yehuda. Jadi sebenarnya satu tawarik 2 itu adalah kayak pintu gerbang yang ngasih tahu nanti kerajaan Daud itu seperti apa di satu tawarik 3. Jadi sebelum masih ngasih keterangan tentang Raja Daud itu siapa, dikasih tahu dulu sejarahnya dari Yakub sampai Daud itu seperti apa. Nah, kalau kita mau bahas satu tawarik 2 tanpa melihat isi tawariknya, nanti jadinya kayak saya ngomong sendiri nih. Saya sadarin kayaknya saya ngomong sendiri nih. Tapi kalau sambil lihat ya, teman-teman, saya harapkan sambil lihat kitab tawariknya, misalnya contoh saya buka ya, satu tawarik 2. Satu tawarik 2, ayat 1 saya bacain. Inilah anak-anak Israel, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Di setiap segmen ayat saya pisahin, jadi teman-teman bisa lihat, misalnya contoh ayat 2 ya, dan Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, Asyer. Ayat 3, anak-anak Yusuf Yehuda ialah Onan, dan Shelah, 3 orang. Terus dikasih keterangan. Kemudian dicatat tentang ayat 4, Tamar, menantu perempuan Yehuda, melahirkan baginya Peres dan Zerah. Nah, kalau sambil kita baca pelan-pelan, nanti silsilahnya tuh jadi seperti ini. Saya bukain pelan-pelan ya. Peres punya anak Hezron sama Hamul. Lalu keturunan Zerah. Lalu catat tentang Karmi dan Ahar. Seperti ini dicatatnya. Ini per ayat. Kalau di handphone mungkin kekecilan ya, tapi nanti saya akan share PDF-nya. Jadi penulis kitab tawarik jabarin semua ini. Kalau teman-teman baca, seperti ini. Nah, bahkan sampai penuh ini pun masih nggak cukup. Satu tawarik 2 ayat 47 sampai 55 nggak saya masukin. Karena terlalu penuh, udah terlalu penuh. Tapi kira-kira gambarnya seperti ini. Mungkin teman-teman mau perhatiin sebentar. Jadi kira-kira isi satu tawarik 2 itu bentuknya seperti ini. Mulai dari 12 suku anak Israel, anak Yakub, kemudian ngomongin khusus suku Yehuda,
kemudian nyambung ini terus lewat Peres, Hezron, Ram, Aminadab, terus bawah sampai Daud, yang paling bawah kanan. Tapi nanti kalau 1 Tawarik 3 nanti jelasin tentang Daud, nyebar tentang Daud. Nah, tapi dia mau ngasih tahu Daud itu ada di antara ini, di antara keluarga yang seperti ini. Udah ya. Nah, kita akan bahas 5 topik. Apa sih yang mau disampaikan lewat kitab Tawarik? Lewat ngasih tahu kita ini. Apa coba yang mau disampaikan? Pesannya apa? Yang pertama, kita akan lihat yang ini dulu. Ini adalah karakter-karakter khusus di 1 Tawarik 2. Yang pertama itu anak-anak Zerah. Anak-anak Zerah dicatat seperti ini. Di 1 Tawarik 2 ayat 6. Sebentar, kok nggak bisa. Nih. Di 1 Tawarik 2 ayat 6, anak-anak Zerah ialah Zimri, Etan, Heman, Kalkol, Dara. Semuanya 5 orang. Yehuda punya 2 anak, kan kembar nih. Peres sama Zerah itu kembar. Dari Tamar kan, dari menantunya sendiri. Nah, dari Zerah dicatat Zimri, Etan, Heman, Kalkol, Dara. Semuanya 5 orang. Nah, yang pertama kita akan lihat, kalau baca di 1 Tawarik 6 ayat 33, inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman, penyanyi itu, anak Yoel bin Samuel. Heman ini sebenarnya adalah anak Kehat. Berarti dia suku Lewi. Lewi itu punya 3 anak, Gerson, Kehat, dan Merari. Heman itu keturunan Kehat, berarti dia orang Lewi. Ayat 44, di sebelah kiri berdiri dari Bani Merari, saudara-saudara sesuku mereka, Etan bin Kisi bin Abdi bin Maluk. Etan itu dari Bani Merari, berarti dia pun dari suku Lewi. Sedangkan Kalkol dan Darda itu dicatat sebagai saudara-saudara Etan dan Heman. Artinya mereka itu dari suku bapak leluhur yang berbeda. Yang satu dari Lewi, yang satu dari Yehuda. Beda kan? Lewi itu anak ketiga, Yehuda itu anak keempat. Sama sekali berbeda. Tetapi di Tawarik dicatat dimasukin ke dalam bagian anaknya suku Yehuda, terutama dari keturunan Zerah. Itu yang pertama, itu keanehan pertama ya. Kedua, Zerah sendiri dicatat namanya ketika orang keluarga Yakub, 70 keluarga Yakub pindah ke Mesir ke tempatnya si Yusuf. Dicatat di Kejadian 46 ayat 12. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shelah, Peres, dan Zerah. Dicatat jelas itu. Kemudian Etan, Heman, Kalkol, dan Darda itu adalah orang-orang bijaksana di zamannya Salomo. Di zamannya Daud dan Salomo. Dicatat untuk membandingkan bagaimana ayat 1 Raja 4 itu mencatat tentang Salomo kan. Menjelaskan Salomo itu sangat bijaksana dan membandingkan kebijaksanaan itu dengan 4 orang ini. Etan, Heman, dan Kalkol. Etan, Heman, Kalkol, dan Darda. Sedangkan kalau kita lihat, ini kan zamannya beda kan? Ini zamannya siapa? Ini zamannya Daud, zamannya Salomo. Berarti kalau dari segi tahun, yang satu tahun 1876, waktu mereka masuk ke Mesir kan tahun 1876. Sedangkan di zamannya Daud, atau zamannya Salomo, itu di tahun 970 sampai 930. Berarti udah hampir 1000 tahun jaraknya.
Jadi nggak mungkin Zerah itu bapak langsung dari Etan. Itu kayak terpisah beberapa generasi, jauh sekali. Jauh sekali generasi. Nah, kata-kata yang mau kita lihat khususnya ini, ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Ezrahi itu. Etan itu disebut orang Ezrahi. Dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda. Heman, Kalkol, dan Darda disebut anak-anak Mahol. Nah, jadi saya akan fokus kepada dua kata ini, kaum Ezrahi sama anak-anak Mahol. Ezrahi itu dari kata Zerah juga sih, Zerah. Ezrahi atau Zerah, atau masuk ke dalam rombongan orang Zerah artinya. Kalau orang Lewi itu kan kerjanya terpencar di seluruh wilayah. Ada yang kerja di bagian suku-suku tertentu. Mungkin Etan, Heman, Karkol, dan Darda ini kerjanya di bagian suku Yehuda. Akhirnya dia disebut orang-orang, dimasuk ke dalam suku Yehuda, atau disebut orang Ezrahi. Itu kemungkinan yang pertama. Yang paling gampang seperti itu. Tapi sebenarnya yang mau dijelaskan itu lebih daripada itu. Etan disebut orang Ezrahi, dia itu adalah orang yang catat Mazmur 89. Ayat satunya ya, nyanyian pengajaran Etan, orang Ezrahi. Teman-teman boleh baca, isi lagunya dia itu apa sih? Terus kemudian, Mazmur 88 itu nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot, nyanyian pengajaran Heman, orang Ezrahi. Jadi, Etan disebut orang Ezrahi, Heman pun disebut orang Ezrahi. Dan dua-duanya tulis lagu, bukan hanya lagu biasa, tapi lagu pengajaran, nyanyian pengajaran. Secara khusus, Heman itu disebut sebagai pelihat raja. Teman-teman boleh baca di 1 Tawarik 14 ayat 5. Heman itu juga disebut pelihat raja. Nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai 24 rombongan kur ya, penyanyi, paduan suara. Nah, sekarang kita akan lihat anak-anak Mahol. Mahol itu artinya tarian. Dan setiap kali kata Mahol muncul di Alkitab, contohnya di ini ya, di 2 Samuel 6 ayat 14, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Kata Mahol itu tarian yang berhubungan dengan dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi ini tarian untuk Tuhan ya. Nah, jadi sekarang kita akan rangkumin keturunan-keturunan Zera ini. Nah, Heman, Karkol, dan Darda itu disebut sebagai penari untuk Tuhan. Etan sama Heman disebut orang Ezrahi. Arti kata Zera itu terbit atau bersinar. Kalau kita dengar kata terbit atau bersinar kan ini ngomongin tentang matahari kan. Terbit dan bersinar. Ketika matahari terbit dan bersinar, itu semua kegelapan hilang. Kalau teman-teman pernah camping atau suka camping ke hutan, pagi-pagi, pas matahari terbit itu langsung tiba-tiba terang, merah terang. Terbit dan bersinar. Nah, Ezra itu artinya juga sama, terbit atau bersinar. Secara aneh, dicatat anak-anak pertamanya itu dicatat Zimri. Jadi Etan, Heman, Karkol, dan Darda itu kan dicatat di bawah Zimri. Di bawah anak pertama Zimri. Zimri itu sendiri artinya memuji dengan nyanyian. Memuji dengan nyanyian. Sesuai dengan arti nama Yehuda. Aku akan menaikkan pujian. Jadi sesuai dengan, jadi ketika penulis Tawarik catat tentang Yehuda, artinya aku akan menaikkan pujian. Terus anak-anaknya siapa ya? Dia catat Zimri, artinya memuji dengan nyanyian. Lalu yang dimasukkan siapa? Etan, yang nulis lagu pengajaran. Heman, yang nulis lagu pengajaran. Karkol, dan Darda. Nama lain Etan itu Yedutun. Artinya juga menyanyikan pujian. Jadi lewat satu rombongan keluarga Zera ini mau nampilin apa? Mau nampilin suatu keluarga secara luar ini kayak orang kayak kur, kayak paduan suara kan? Kur, paduan suara. Tapi yang mau disampaikan adalah ketika terang itu terbit dan bersinar, pujian itu bisa keluar.
bisa memuji dengan nyanyian. Tanpa ada yang terbit dan tanpa ada sesuatu yang menerangi, pujian itu hanya sebuah lagu. Bentuknya secara luar sama, tapi isinya beda. Apakah liriknya beda? Bukan. Kalau kita baca di 1 Tawarik 25 ayat 1 ya, selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Nah, jadi pujian itu adalah sebenarnya nubuat, makanya kadang-kadang disebut pelihat ya. Jadi ketika seorang itu bernyanyi pujian diiringi dengan musik, itu tuh sebenarnya mengajar atau bernubuat atau mengajar atau nginjil, tapi pakai lagu. Nginjil tapi pakai lagu. Jadi ketika semuanya Herman, Ethan itu di dalam diri mereka itu penuh dengan firman, ketika mereka itu penuh dengan firman, tahu banyak tentang firman, maka ketika mereka bernyanyi, itu seluruh nyanyian itu keluar dari hati yang bersyukur. Dan itu nggak ada yang tahu. Maksudnya orang manusia yang lain nggak bisa dengar. Mereka hanya dengar, oh suaranya mungkin bagus, atau oh dia tahu nada, atau bagus ya, nyanyinya bagus gitu. Tapi ketika Herman Ethan nyanyi, itu semua orang itu dapat mengerti isi hati mereka. Nah, kita harus jadi orang yang seperti ini. Harus penuh dengan terang, penuh dengan firman. Sehingga kehidupan kita itu pun penuh dengan pujian yang berasal dari hati yang bersyukur. Kalau enggak, segala nyanyian yang kita keluarkan, semua pujian yang kita naikkan, bahkan pujian kepada Allah, akhirnya fokusnya bukan Allah, hanya untuk kepentingan diri sendiri. Nanti kita akan bahas topik ini di bagian pujian lebih dalam lagi. Makanya penulis buku, Pendeta Sinar suka bilang, kalau kalian ngerti firman, kalian tuh akan penuh dengan syukur seperti mau menari-nari. Seperti mau menari-nari dan menyanyi-nyanyi gitu, mau nyanyi. Ketika hati bersyukur, nyanyilah. Nyanyi, ikut kur, walaupun suaranya katanya seperti anjing menggonggong pun ikut. Nggak apa-apa, kalau hatinya benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Itu yang pertama. Di hari akhir, ada orang-orang yang akan diberikan kecapi. Dalam Wahyu 5 ayat 8 dicatat begini. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba. Itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas. Penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Kalau 1 Korintus 14 catat, nggak ada satu bunyi pun yang nggak ada arti. Di Wahyu 14, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia, 144.000 orang di dahi mereka, tertulis namanya dan nama Bapaknya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu, selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Ini ada lagu yang sedikit aneh. Nggak ada yang bisa pelajarin lagu itu, kecuali orang-orang yang diadahinya ada nama Bapa dan namanya dan nama Bapaknya. Artinya ada nyanyian yang bisa dinyanyikan lewat pengertian yang benar. Itu yang pertama ya. Sekarang kita akan lihat ciri-ciri khusus yang kedua. Tadi yang keluarga Zera. Sekarang yang ini nih. Keluarga Zera yang lain, yaitu Ahar. Di 1 Tawarik 2 ayat 7, keturunan Karmi ialah Ahar yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan itu. Di Yosua 7, catat peristiwa ini. Yosua 7 ayat 17, ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatilah kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi, bin Zabdi, bin Zera dari suku Yehuda.
Nah, jadi buat teman-teman yang udah tahu, yang belum tahu, ini cerita tentang seorang yang namanya Akan. Jadi ketika mereka menaklukkan kota apa ya? Sebelum kota Ai, sebelum mereka menaklukkan kota Ai, ada Akan ini mencuri. Dia temuin kalau nggak salah 200 sikal perak sama 50 sikal emas. Terus dia serakah, harusnya kan diberikan kepada untuk persembahan pada Allah kan. Tapi dia masukin, dikuburin di dalam tenda dia, tenda keluarga dia. Akhirnya mereka pergi perang kalah. Singkat kata, mereka tanya, Tuhan, ini kok kami perang kalah terus, lawan kota yang kecil kayak Ai ini kok kalah terus. Mereka terus kata Tuhan, ada satu orang pencuri. Nah, jadi diundi. Adegan ini adalah adegan mengundi. Dan kedapatanlah si Akan ini. Akan. Kalau lihat ya, Yehuda sama Zerah itu zaman mereka masuk Mesir. Yehuda dan Zerah itu zaman mereka masuk Mesir. Zabdi, Karmi, dan Akan ini adalah rombongan ketika mereka mulai menaklukkan Kanaan. Berarti Akan tuh generasi terakhir di padang gurun, generasi terakhir padang gurun yang masuk ke Kanaan. Sedangkan Karmi itu kayaknya generasi yang keluar dari Kanaan, keluar dari Mesir, generasi Exodus. Zabdi itu berarti generasi terakhir di Mesir. Nah, semua ini Akan bin Karmi bin Zabdi ini dicabut, dicatat di Tawarik. Dicatat di Tawarik. Oh ya, dicatat di Tawarik. Jadi ini yang pertama ya. Yang kedua, terus yang ketiga ini antara Ram dan Aminadab. Keturunan Hezron di antara Ram dan Aminadab. Hezron dan Ram itu adalah orang yang masuk ke Mesir. Tadi dicatat ya, kita udah baca di Kejadian 46. Nahason bin Aminadab itu adalah pemimpin Bani Yehuda. Jadi dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Itu zaman mereka keluar dari Mesir tahun 1446. Jadi ada 430 tahun keluaran 12 bisa baca tuh. Keluaran 12 catat lamanya bangsa Israel di Mesir selama 430 tahun. Tepat pada hari itu mereka keluar dari perbudakan. Nah, jadi pencatatan Ram, Aminadab, Nahason itu nunjukin bahwa Ram sama Aminadab itu bukan ayah dan anak. Tapi ada generasi yang dicabut dan dikeluarkan. Ini kita belajar ini di buku 2. Berikutnya, di antara ini Salmon dan Boas. Antara Salmon dan Boas. Salmon dan Boas ya. Salmon dan Boas. Salmon itu di zaman penaklukan Kanaan. Itu tahun 1406 sebelum Masehi. Dia masuk untuk mengintai kota Yeriko. Ini. Boas itu melahirkan Obed. Obed itu kakeknya Daud, bisa di Rut 4. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat 17, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Ini. Jadi, kalau Daud itu memerintah tahun 1010 sebelum Masehi, sedangkan Saul itu 1050, berarti Obed dan Boas itu hidup di zaman akhir Hakim-Hakim. Kalau baca kitab Rut kan dicatat tuh. Di zaman Hakim-Hakim, Naomi itu pindah ke Moab. Nah itu. Jadi Boas itu hidup di daerah terakhir-terakhir zaman Hakim-Hakim. Obed, Isa itu hidup di pemerintahan Saul, baru habis itu Daud.
Nah, kita bisa tahu bahwa antara Salmon dan Boas itu ada penghilangan zaman hakim-hakim. Ini kita bahas ini di buku 3. Itu yang keempat. Yang terakhir nih. Yang terakhir, pencatatan 1 Tawarik 2 itu pengen memperlihatkan kepada kita betapa besarnya suku yang lahir dari keluarga Hezron, Peres Hezron. Kita lihat ya. Dari anak perempuan Makhir. Ini keturunannya yang lewat Yarahmeel. Banyak sekali. Ini semua dicatat. Mayoritas 1 Tawarik 2 itu memperlihatkan betapa besarnya keluarga Hezron. Ketika sesuatu keluarga dicatat banyak, itu nunjukin bahwa suku itu sangat diberkati. Sangat diberkati. Hanya lewat kasih karunia dari Allah, seseorang itu dapat membangun keluarga yang besar. Nah, jadi kita udah bahas 5 topik. Kita bahas anak-anak Zerah, kita bahas anak-anak Karmi, kita bahas penghilangan di antara Ram dan Aminadab, penghilangan antara Salmon dan Boas, dan perkembangan keluarga Hezron. Jadi kalau kita balik ke zaman dulu, ketika orang Israel yang tinggal di Babel, mereka pertama kali dapat kitab Tawarik nih, mereka baca nih tentang 1 Tawarik 2. Mereka baca. Ketika mereka baca, mereka akan menemukan hal-hal yang kita pelajari hari ini. Terus mereka lihat, oh ini catatan tentang keluarga Zerah, keluarga Karmi, oh seperti ini. Nah, harapannya apa terhadap mereka ketika mereka membaca ini? Kita kan kalau baca kan nggak dapat apa-apa kan, kayak ya ini kan cuma nama-nama kan. Nah, tapi penulis buku dikasih tahu kita harapannya apa sih yang dicatat lewat catatan ini. Nah, yang pertama, 1 Tawarik, sorry ya, ini saya harusnya 1 Tawarik 2 ayat 1 ya. 1 Tawarik 2 ayat 1. Inilah anak-anak Israel. 1 Tawarik 2 dimulai dengan keterangan inilah anak-anak Israel. Israel itu dipakai sebagai 2. Yang pertama, itu adalah nama bangsa. Jadi menunjuk pada Israel, itu bangsa Israel. Artinya apa? Oh, inilah anak-anak Israel, 12 nama. Artinya, 12 nama inilah yang menjadi suku yang membentuk suatu bangsa. Jadi suatu bangsa itu bukan bangsa Ruben, bukan bangsa Simeon, tapi semuanya tergabung dalam satu bangsa besar, yaitu bangsa Israel. Nama yang mewakili suatu bangsa. Yang kedua, Israel itu adalah suatu nama pribadi, nama satu orang. Oh, namanya Israel. Tapi nama dia dulu bukan Israel, tapi Yakub. Kapan nama itu diberikan kepada dia? Nama Yakub diberikan kepada dia ketika dia bergulat dengan Tuhan dan menang. Tuhan bilang, karena kamu bergulat, terus kamu menang, aku kasih kamu nama bukan lagi Yakub, tapi Israel. Yakub itu adalah suatu nama yang mempunyai konotasi negatif, yang menampakkan seseorang yang kurang beriman. Karena Yakub sendiri artinya kan penipu kan. Kata Esau, Yakub itu dua kali menipu aku. Pertama, dia mencuri hak kesulungan. Kedua, berkat sulung dia curi juga. Nah, jadi nama Yakub itu diganti dengan Israel. Tapi kalau baca di kitab Kejadian, ketika nama itu diberikan, Alkitab nggak langsung catat. Setelah itu nggak langsung catat namanya jadi Israel, nggak. Masih catat Yakub, terus Yakub. Kalau teman-teman baca, ketemu Esau masih dicatat Yakub. Pulang bangun rumah di Sikem, pergi ke Sikem, sampai anaknya diperkosa, masih namanya Yakub. Nanti setelah dia pergi ke Betel, bangun mesbah baru, Tuhan bilang, oke, sekarang nama kamu Israel. Nah, sejak saat itu baru ditulis Israel. Nah, jadi Israel itu nama bangsa, yang kedua nama pribadi. Yang kedua, tentang akan.
Di 1 Tawarik 2 dicatatnya begini, keturunan Karmi ialah Ahar. Namanya itu dicatat sebagai Ahar. Sedangkan kalau Yosua 7, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena akan bir Karmi. Jadi kan mungkin, oh ini kayaknya salah tulis atau gimana gitu kan. Oh, salah tulis sekali. Akan bisa jadi Ahar. Tapi kan nggak mungkin kan Ezra bisa salah tulis. Apa sih artinya salah tulis begini? Apa sih artinya menulis seperti ini? Akan itu artinya simpel, memusingkan. Sedangkan Ahar itu orang yang membawa kesusahan. Nah, lewat 2 nama yang diganti ini, Ezra kasih tahu ada perbuatan iman yang membuat seseorang itu namanya menjadi harum. Perbuatan iman itu membuat namanya menjadi sangat harum sampai-sampai dipakai untuk mewakili suatu bangsa Israel, bahkan sampai hari ini. Tapi ada juga perbuatan-perbuatan yang membawa aib bagi suatu komunitas. Israel itu adalah nama yang dipakai mewakili komunitas, sedangkan Ahar nama yang dipakai menunjukkan orang yang menyusahkan suatu komunitas. Sehingga ketika orang yang lagi baca buku Tawarik, ketika mereka pulang dari Babel, mereka lihat, aku orang Israel, atau aku keturunan Yehuda, atau aku apalah. Mulai saat ini setelah aku pulang nih, aku akan jadi yang seperti apa? Orang yang bisa dipakai untuk membanggakan suatu komunitas kah? Apakah seseorang yang hanya akan menyusahkan komunitas? Jadi, terlepas dari seberapa banyak kita mengerti Alkitab, seberapa banyak kita tahu hal-hal, atau sehebat apa kita, atau seberapa banyak kita melayani di gereja, segala sesuatu itu yang kita lakukan hari ini sebagai orang yang hidup di akhir zaman, itu untuk apa sih? Kayak aku ingin menyanyikan pujian. Aku ingin menyanyikan pujian, buat apa sih nyanyiin pujian? Orang-orang yang hidup di akhir zaman, apakah memiliki tugas yang sama dengan orang-orang yang pulang dari Babel? Itu yang harus jadi pertanyaan buat kita. Apapun yang mereka pelajari tentang kitab Tawarik, ketika mereka sadar, oh, aku harus jadi orang yang seperti ini, bukan yang seperti ini. Bagus kalau mereka bisa mengerti itu. Dan kita pun hari ini ketika kita baca kitab Tawarik, kalau kita bisa mengerti, oh, dan memberikan pertobatan kepada kita, aku harus jadi yang seperti apa sih hari ini? Itu jauh lebih bagus daripada kita tahu banyak ya. Jadi kalau hari ini semuanya lupa, tapi ingat dan paham hal terakhir ini aja berarti udah pelajarannya sukses gitu. Pelajarannya sukses. Nah, inilah 1 Tawarik 2. Semoga ketika kita baca 1 Tawarik 2, kita ngerti, oh ada pesan besar yang mau disampaikan ke kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang bukan membawa kesusahan, ya, tetapi menjadi orang-orang yang benar-benar dapat dipakai untuk melakukan suatu perkembangan bagi pekerjaan Tuhan. Nah, itu selesai. Pelajaran kita selesai, pendek. Kalau mau saya lanjutin ke 1 Tawarik 3, akan sangat lebih pusing lagi. Karena 1 Tawarik 3 itu lebih pusing lagi. Jadi, sampai di sini aja. Ada yang pertanyaan nggak? Oh, Pasti. Wait. Mau nanya, itu Ya. Yakub kan belum dipanggil Israel itu karena dia belum penuhi nasarnya dia gitu ya? Iya. Salah satunya gara-gara itu. Oh iya. Oke. Thank you kok. Thank you. Nggak ada pertanyaan lagi ya?